Kota Ogoh-Ogoh Kota Denpasar berpindah ke Kecamatan Denpasar Barat secara mengejutkan, di mana nominasi terbaik 2 di kecamatan ini berhasil keluar menjadi yang terbaik dari yang terbaik pasca penilaian final pada Kesanga Fest pada hari Sabtu 18 Maret 2023 lalu di Caturmuka. Ogoh-Ogoh bertajuk Tumbal Rare karya ST Dwi Putra Banjar Tegal Agung Desa Pamocutan Kelot itu memang memiliki daya tarik tersendiri. Walaupun jauh dari kata canggih seperti tren penggunaan mesin hidrolik kekinian, Tumbal Rare kekeh memegang teguh akar tradisi. Kata anak Agung Bagus Wendra Diputra, sang undagi, penggarapan Tumbal Rare menelisik kembali keberadaan awal Ogoh-Ogoh di Denpasar Barat melalui wejangan sesepuh dan budayawan. Dikatakan bahwa Ogoh-Ogoh pada kala itu adalah sesuatu yang nyodok atau diam dan untuk atraksi Ogoh-Ogoh digoyangkan. Hal ini berawal dari pelebon atau ngaben raja-raja di Puri Agung Pemecutan. Kami di sini ingin juga mengangkat kembali, artinya dulu kami di Denpasar, khususnya di Denpasar kami menyatakan saat pembuatan Ogoh-Ogoh pertama di Denpasar, khususnya Denpasar Barat. Nah, kami di sini di Banjar Tegal Agung saat itu belum namanya Banjar Tegal Agung, tapi namanya Tempekan Tegal. Kami sudah membuat Ogoh-Ogoh Cupak pada saat karya pelebon di Puri Pemecutan tahun 1986. Sebelum itu juga kami sudah berkarya. Sangat banyak pengelisir kami di Banjar Tegal Agung yang memang sudah berkarya sebelum ada namanya istilah Ogoh-Ogoh gitu. Jadi kami juga di sana bertanya bagaimana sih Ogoh-Ogoh itu menurut para pengelisir kami. Nah, memang mereka kembali mengatakan tidak ada Ogoh-Ogoh yang istilahnya pada saat itu tidak ada Ogoh-Ogoh yang bergerak gitu. Jadi kami pun ingin memperkuat gitu. Jadi memperkuat tradisi memang ada di Banjar kami dengan menggunakan Ogoh-Ogoh, membuat Ogoh-Ogoh yang tidak bergerak, tapi menonjolkan ekspresi, anatomi dan keindahan dari Ogoh-Ogoh tersebut. Berangkat dari hal ini, Tumbal Rare yang menggambarkan seorang dalang dibuat duduk diam, namun memiliki karakter kuat pada wajah dan filosofinya. Jelas Gonggu Sadi, Tumbal Rare digarap setelah di Kota Denpasar kembali marak terdengar kasus pembuangan orok bayi. Sebagai warga kota, ia pun menyayangkan hal-hal semacam ini masih terjadi. Lantaran dipicu kasus-kasus orok ini, Gonggu Sadi teringat budaya di luar Bali yakni keberadaan istilah tuyul yang dijadikan alat pesugihan. Akan tetapi konotasi tuyul di Bali berbeda jauh. Bukan untuk pesugihan melainkan sebagai penjaga rumah apabila roh jasadnya mampu dihidupkan kembali. Sini kami kemas yang ada di cerita di Bali. Tuyul di Bali itu tidaklah jahat. Jadi tuyul di Bali itu digunakan sebagai media penjaga di lingkungan seorang yang menghidupinya. Nah, di sini yang kami buat seseorang yang menghidupinya itu adalah seorang juru dalang. Nah, karena juru dalang itu sudah mempelajari warige kale-kale. Jadi seorang juru dalang sudah bisa melihat dari tanggal lahir kita itu, bisa melihat kapan kita lahir hingga kapan kita mati. Nah, itulah kemampuan atau kelebihan dari seorang juru dalang. Maka dari itu kami mengangkat tokoh seorang juru dalang ini melihat fenomena yang sangat banyak sekarang terjadi di Bali, khususnya kami berbicara. Sangat banyak ada fenomena pembuangan orok bayi secara sembarangan. Dan bahkan ada yang sudah berupa jasad bayi yang sudah memang berumur yang dibuang begitu saja. Nah, jadi selain kita untuk mengangkat eksistensi cerita, kami pun juga mengangkat supaya ada edukasi dalam cerita Ogoh-Ogoh ini agar bisa mengingatkan bagaimana manusia itu berbuat, ingatlah bertanggung jawab. Roh bayi yang sudah dikendalikan biasanya digambarkan sebagai anak kecil berkalung bekal berisi tali pusar. Selain itu, roh bayi yang sudah dihidupkan oleh dalang juga digambarkan menggunakan kamen membulat ginting atau menyerupai popok dengan peniti di bawah pusar. Akan tetapi, roh orok bayi yang dibuang begitu saja dan tidak disentuh oleh siapapun akan berwujud telanjang dan suka usil. Sebab 4 saudara Niskala atau Nyamapat yang diajak lahir seperti yang tercatat dalam Kandapat Garba akan tetap berada di dunia lantaran tidak diupacarai. Kedua komponen filosofis ini digambarkan secara apik melalui 2 kelompok figur yakni Jero Dalang dan Tumbal Rare yang berjumlah 4. Jero Dalang digambarkan sebagai sosok parubaya sedang berkapur sirih sembari memegang kanyon atau gunungan.
Figur jero dalang divisualisasikan setinggi 3,8 meter dan sedang duduk di atas kursi sembari menyilangkan satu kakinya. Gunggus Adi memaparkan selaku undagi, konstruksi ogoh-ogoh ini sepenuhnya menggunakan kayu. Khusus untuk figur jero dalang memakai 3 kayu tusuk kamper berukuran 4 x 6 cm. Sementara itu kulit badan dan wajah dalang Tambun ini dibuat sangat realis, menunjukkan tekstur kulit dan kerutan wajah yang terlihat sangat nyata, termasuk tai lalat, gigi, dan rambutnya. Kalau dibilang sosok nyata sih, seperti yang saya bilang tadi, itu saya banyak terinspirasi dari wajah-wajah orang. Jadi, tentunya juga ada sana penggunaan tai lalat jadi di hidungnya itu saya memang terinspirasi dari seorang juru dalang di Kesiman, itu Guru Rano Manuraro. Di samping itu, tumbal rare atau sosok tuyul sengaja dibuat 4 untuk menggambarkan Nyamapat yang lahir bersama manusia. Kebetulan di sana kami buat 4 tumbalnya. Di sana kalau kami bicarakan secara angle di ogoh-ogohnya, yang sebelah kanan itu ada tumbal yang ingin mengambil kayon dari seorang juru dalang. Begitu ceritanya. Yang di depannya ada tumbal yang sedang mengintip dari kancut dalang tersebut. Yang di depannya ada yang nangis. Nangis kenapa? Artinya kenapa sih harus dibuang? Itu yang ingin saya sampaikan. Dan yang di belakang ini melarikan tongkat dari dalang, itu jadi keberatan ekspresinya. Karena secara gininya angle-nya. Dan tapi kalau dibilang kenapa kami mengambil jumlahnya 4, nah kembali kepada filosofi yang ada, yaitu kanda Pat Garbo. Jadi saudara 4 ini akan selalu ada di sekitar kita, dan kita mengingatkan saudara 4 ini kenapa jika kita membuang orang bayi itu kita tidak mengingat kenapa kita harus membuang juga saudara 4 ini secara begitu saja, tidak ada upacaranya. Pada penilaian final Kesange Fest pada hari Sabtu 18 Maret 2023 lalu itu, tumbal rare juga mencuri perhatian saat parade. Saat parade, ST Dwi Putra mendandani penyandang ogoh-ogoh dan sekebalik ganjur anak-anak selayaknya tuyul, yakni gundul, telanjang dada, dan memakai kaman mabulat ginting. Hal ini pun tidak terlepas dari akar tradisi bahwa di masa lalu, giat menyandang arak-arakan memang bertelanjang dada dan mengenakan kaman mabulat ginting. Ketika juara 1 terbaik di Denpasar, jadi kami mungkin yang saya pikirkan di sana daya pikat kami pertama kami menggunakan itu anak-anak di Banjar sebagai tukang gambalnya. Gitu. Jadi kami ada penabuh yang dewasa tapi kami lebih memilih untuk mengajak anak-anak gitu. Sesuai dengan konsep kami juga yang menggunakan tumbal itu anak-anak, jadi kami kemas itu anak-anak itu kami gojlok untuk bisa belajar menggambal beleganjur. Nah, anak-anak pun sangat antusias ketika kami memberitahu anak-anak itu akan tampil di puputan. Mereka langsung semangat jadinya. Kami juga lebih semangat jadinya mendidik mereka gitu, dan orang tua sangat mendukung dalam proses ini, dan kami yang ngerasa lebih disupport lah oleh semua kalangan yang ada di Banjar. Itu anak-anak yang pertama. Setelah itu kami juga mengembalikan tradisi negen dengan tidak menggunakan baju dan menggunakan kaman yang membulat ginting. Di sana pun kembali juga kami menekankan seperti tradisi-tradisi sebelumnya, sebelum kami di sini ada menggunakan baju dengan kain perada gitu. Jadi kami tidak menggunakan baju, menggunakan kaman bulat ginting dan ikat kepala putih seperti mengarak pelebon mungkin yang terdahulu, pelebon raja di Bali, di sini di Pemucutan, di Kelungkung akan menggunakan kostum seperti itu. Jadi mereka tidak mau baju dan mereka menggunakan kaman bulat ginting dan ikat kepala. Nah, satu lagi yang paling kami tonjolkan di sana yang mungkin sangat mendukung kenapa kami bisa mendapat terbaik 1, yaitu konstruksi. Jadi konstruksi kami sudah kami bilang, kami sangat kesusahan pertama memikirkan bagaimana sih konstruksi kayu ini bisa kuat gitu. Sedangkan kami menggunakan kayu. Dan memang terjadi saat di puputan kami menguyak ogoh-ogohnya dengan sangat lumayan keras dah. Jadi tidak ada pergerakan sedikit pun ogoh-ogoh itu terlihat kokoh.
Sementara itu, anak Agung Aditya Perdana Putra, Wakil Ketua SD Dwi Putra membeberkan ketidakpercayaannya dengan hasil yang diperoleh. Kata pemuda yang akrab disapa Wahkana, Tumbarare hanya menghabiskan dana sekitar 13 juta rupiah dan baru mulai digarap pertengahan Februari, namun bisa menduduki posisi puncak dengan hadiah 50 juta rupiah dari Pemprov Bali. Niki yang benar-benar di luar dugaan sekali, yang memang rencananya tidak buat ogoh-ogoh, yang ikut di kota ternyata dapat terbaik 2, kita pawai dapat terbaik 1, ini benar-benar di luar dugaan sekali. Tiang pun masih emosional untuk membahas Niki, setiap tiang bahas Niki rasanya pengen nangis, nggak percaya gitu. Dari awalnya yang ya kita rencana nggak buat bisa sampai fase ini, begitu benar-benar luar biasa bagi tiang, semangat adik-adik, kakak-kakak, artinya support dari Banjar untuk event ogoh-ogoh Niki. Yowana Jero Lanang Dawan Kanginan ini berpesan kepada juniornya bahwa masa bakti kepengurusannya bersama rekan-rekan akan segera berakhir. Ia berharap hasil yang sudah diperoleh mampu dipertahankan untuk gelaran pada tahun berikutnya, sebab bagaimanapun mempertahankan juara jauh lebih sulit daripada memperoleh. Harapan Niki sangat besar sekali, harapan yang bagaimana Niki adik-adik yang di Banjar, terutama Prama dulu, agar bisa lebih baik daripada yang sekarang. Ini kan kita sudah mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kedepannya yang ingin juga agar lebih maksimal dan selalu menjadi maksimal apapun kegiatan di luar Niko, walaupun ogoh-ogoh dan agenda-agenda apapun dari desa, dari kota, semampu kita. Kalau memang kita bisa, pasti kita tetap ikuti, karena kita harus mengapresiasi kegiatan dari kota Denpasar, dari desa kita di Pemuncutan Kelon. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.